Seorang narapidana melompat dari atap dan mendarat tepat di atas sebuah truk, lalu bersembunyi di bawah ranting-ranting pohon. Namun, di gerbang penjara, seorang penjaga mulai memeriksa truk itu dengan tongkat besi runcing. Sesaat kemudian, penjaga itu menusukkan tongkat tersebut ke dalam truk. Meskipun narapidana itu merasakan tusukan, ia tetap tidak bergerak. Saat penjaga hendak menusuk untuk kedua kalinya, karena takut mati, narapidana itu akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, bahaya belum berakhir. Penjaga baru saja hendak memeriksa truk lain ketika tiba-tiba peluit berbunyi, dan puluhan narapidana keluar dari truk tersebut. Melihat kejadian itu, narapidana yang hanya menjalani hukuman 1 bulan tidak panik. Sebaliknya, ia tersenyum dan kembali ke selnya karena semua itu memang bagian dari rencananya. Ia sengaja menciptakan keributan di luar agar suara dari dalam tertutupi. Begitu mendapat kesempatan, dua narapidana memindahkan tungku yang menyala, lalu mencungkil lantai dengan kait besi. Di bawahnya terlihat lantai beton. Saat itu, seorang rekan memberikan mereka sebuah kapak. Namun, narapidana itu tidak langsung menggali. Ia terlebih dahulu memberi isyarat ke arah jendela. Begitu menerima isyarat, narapidana lain mengetuk kaca. Rekannya di luar mendengar suara itu dan langsung mulai memukul dengan palu besar. Narapidana di dalam pun menghancurkan lantai mengikuti irama pukulan tersebut. Mereka harus bekerja dengan sangat hati-hati karena ingin membuat terowongan yang cukup besar agar 250 narapidana bisa melarikan diri. Rencananya, terowongan itu akan selesai dalam waktu 10 hari. Namun, pada hari kedua muncul masalah baru. Tanah segar hasil galian sangat berbeda dengan tanah di luar, sehingga para penjaga bisa langsung curiga. Semua sedang memikirkan masalah itu ketika seorang narapidana masuk dan tanpa berkata apapun mengenakan alat buatannya di leher. Kantong kecil itu dapat disembunyikan dengan mudah di dalam celana. Saat sakelarnya ditarik, tanah di dalam kantong akan jatuh ke bawah. Kemudian, tanpa diketahui penjaga, para narapidana menginjak dan mencampurkan tanah itu dengan tanah di luar. Semua orang setuju bahwa cara itu sangat efektif. Keesokan harinya, seluruh narapidana ikut membantu, dan hanya dalam beberapa hari mereka berhasil menyingkirkan sekitar 50 ton tanah. Kini masalah tanah telah teratasi sehingga penggalian dilakukan lebih cepat. Namun, masalah yang lebih besar segera muncul. Kayu untuk menopang terowongan mulai habis, sehingga sebagian terowongan tiba-tiba runtuh. Rekan-rekan yang berada di luar segera masuk dan berhasil menyelamatkan narapidana yang tertimbun tepat pada waktunya. Tetapi situasinya sangat serius. Jika terowongan tidak diperkuat, tanah di atasnya bisa amblas, dan begitu penjaga mengetahuinya, seluruh rencana pelarian akan gagal. Untuk menopang terowongan sepanjang hampir 100 meter itu, mereka membutuhkan lebih banyak kayu. Karena itu, para narapidana mulai mengambil kayu dari bangunan penjara, terutama di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Bahkan tempat tidur kayu pun dibongkar. Kini mereka tidak lagi memiliki tempat yang nyaman untuk beristirahat, tetapi demi kebebasan, pengorbanan itu terasa kecil. Akhirnya, kerja keras mereka membuahkan hasil dan terowongan sepanjang 90 meter berhasil diselesaikan. Namun saat itu para petugas datang untuk melakukan inspeksi. Seorang penjaga tanpa sengaja menjatuhkan panci berisi air yang berada di atas tungku. Saat mendengar suara tetesan dari bawah, ia langsung curiga dan segera memanggil kepala penjara. Begitu tungku dipindahkan, mulut terowongan raksasa itu langsung terlihat. Tak lama kemudian, para penjaga bersenjata mengepung sel tersebut. Para narapidana yang berada di luar juga menyadari bahwa terowongan telah ditemukan. Namun, rencana mereka belum berakhir. Mereka sudah tahu sejak awal bahwa terowongan itu tidak mungkin bisa disembunyikan selamanya. Karena itu, mereka telah menyiapkan jalur kedua. Waktu semakin sedikit, sehingga semua narapidana mempertaruhkan nyawa mereka dan masuk ke dalam terowongan. Tak lama kemudian, jalan keluar kedua berhasil dibuka. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri pada malam itu juga. Semua narapidana berkumpul di dalam ruangan. Begitu mendapat isyarat, salah satu narapidana memadamkan lilin. Namun, saat ia mengeluarkan kepalanya dari terowongan, ia langsung terkejut. Ternyata ujung terowongan hanya berjarak beberapa meter dari penjara. Mereka salah memperkirakan jaraknya.